Lanjut mempelajari farmakologi sistem pencernaan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kita akan dimintakan. Lalu kalau kita bicara tentang macam-macam obat sistem pencernaan, ada beberapa yang kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah obat-obat untuk gangguan asam lambung atau ulkus, luka pada lambung dan usus 12 jari. Yang kedua adalah obat-obat untuk gangguan pada gerakan atau motilitas usus. Dan yang ketiga adalah obat-obat antiemetik, anti mual. Dan yang terakhir adalah obat-obat untuk penyakit usus, radang usus atau hati. Nah, obat-obat untuk asam lambung dan ulkus itu bisa dibagi atas beberapa kelompok obat. Yang pertama adalah obat-obat yang sifatnya adalah antasida. Contohnya adalah aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida. Obat-obat ini akan menetralkan asam lambung. Asam lambung adalah hidrogen klorida HCl. Dengan aluminium hidroksida maka akan saling mengikat sehingga terjadilah menetralkan. Jadi H asamnya bereaksi dengan hidroksida, aluminiumnya bereaksi dengan klorida dan seterusnya. Apa yang bisa terjadi? Tentu bisa terjadi konstipasi, terutama pada pasien yang menggunakan aluminium hidroksida atau malah diare pada pasien yang menggunakan magnesium hidroksida. Yang kedua, untuk mengatasi gangguan asam lambung dan ulkus, bisa dihambat pompa proton. Jadi sebutnya proton pump inhibitor. Jadi asam lambung yang harusnya dikeluarkan dihambat oleh obat-obatan seperti omeprazol atau lansoprazol. Dia akan menghambat sekresi asam lambung dan ini salah satu efeknya adalah bisa terjadi hipomagnesia atau risiko patah tulang karena pengeloposan. Yang ketiga adalah obat-obat dengan H2 blocker. Contohnya adalah ranitidin atau famotidin. Ini akan menghambat reseptor histamin 2 di lambung dengan hasil akhir adalah mengurangi produksi asam lambung juga. Dan yang terakhir adalah untuk mengatasi gangguan asam lambung dan ulkus, ada kelompok obat kita sebut dengan sucralfate atau misoprostol. Ini melindungi atau membungkus lapisan dinding lambung. Jadi asam lambungnya tetap tapi terlindungi. Ini ada satu diskusi kasus dan saya kira teman-teman sudah membahasnya tentang pasien GERD yang menggunakan omeprazol jangka panjang lalu mengalir menjadi sendi. Tadi sudah dibahas ya, kira-kira apa hubungannya dengan PPI ya, proton pump inhibitor. Oke, kita lanjut dengan obat untuk gangguan motilitas. Kalau tadi ya asam lambung, sekarang motilitas gerakannya. Kita mulai dengan anti diare. Nah, bisa kita kasih loperamid, bismut subsalisilat. Mekanismenya motilitas atau gerakan ususnya dikurangi. Apa risikonya? Itu kalau kebanyakan salisilatnya bisa jadi toksisitas. Obat yang kedua adalah laksatif. Ini sifatnya osmotik seperti laktulose atau stimulan. Bisa kondil atau yang bentuknya serat. Jadi intinya adalah membuat uh, bagian atau uh, kandungan dari isi usus itu menjadi lebih keras atau lebih mengikat ya. Indikasinya kalau konstipasi kronis, jadi kita berikan supaya dia justru merangsang untuk mengeluarkan atau bukan mengeluarkan tapi diikat sehingga terbentuk massa yang akan dibawa keluar. Efek sampingnya adalah ketergantungan. Ini bisa terjadi karena kalau orang setiap kali mau susah buang air besar diberikan lama-lama dia akan ketergantungan, harus diberikan dulu laksatif baru bisa buang air. Obat yang ketiga adalah prokinetik. Ini meningkatkan motilitas. Contohnya metoclopramid atau domperidone. Apa efek sampingnya? Karena dia juga bisa menyebabkan gangguan ekstrapiramidal atau gerakan itu ya. Lalu ada diskusi kasus. Ini pasien kanker mengalami opioid, lalu mengalami konstipasi. Nah, kita berikan laksatif apa nih baiknya?
kenapa laksatif stimulan dihindari untuk jangka panjang. Saya kira sudah dibahas, mudah-mudahan semua berhasil menjawab dengan baik. Kita lihat untuk berikutnya adalah antiemetik, anti mual. Ada yang disebut dengan serotonin antagonis, sekali lagi antagonis berarti melawan fungsi serotonin, yaitu ondansetron. Kapan diberikan? Mual setelah kemoterapi, ini paling sering. Kemudian ada antihistamin atau dimenhidrat, hidrinat, ini juga diberikan. Ada obat namanya Antimo dulu ya, nah, masih ada saya kira sekarang, itu buat mabuk perjalanan. Kemudian ada dopamin antagonis, juga cukup banyak digunakan, metoclopropamin ya. Ini tidak boleh diberikan pada Parkinson karena akan menambah efek atau gangguan ekstrapiramidal. Yang terakhir adalah obat-obat untuk radang pada usus dan hati. Melasamin 5-ASA ini terapi utama untuk kolitis ulceratif, ini yang mengatasi radang. Kemudian dapat digunakan obat yang menekan imun, yaitu azathioprine, ini untuk penyakit Crohn, karena penyakit Crohn itu adalah radang usus yang lama. Lalu yang terakhir adalah obat-obat yang melindungi hati, yaitu hepatoprotektor. Ada silimarin, furodeoksihilak asid, ini semua untuk melindungi sel hati. Itu saja untuk obat-obatan sistem pencernaan. Terima kasih.